makanan dimainin gitu? Kalau mau makan yang bener, Mas. Mas Aryo tahu nggak? Masih banyak orang yang membutuhkan makan. Mbak Sinta. Halo, Mbak. Halo Bi, maaf ya Bi, Sinta gangguin Bibi malam-malam kayak gini. Nggak apa-apa, Mbak. Bibi juga seneng, kangen lagi sama Mbak Sinta. Iya, Sinta juga kangen Bi, tapi gini, Sinta tuh nelfon Bibi, Sinta mau nyariin Mas Aryo, ada nggak ya? Hah? Mas Aryo? Memangnya kenapa, Mbak? Maaf Bi, Sinta bisa nggak ngomong sama Aryo? Iya, iya, iya. Mbak, kalau Mbak Sinta perlu sama Mas Aryo, katanya suruh datang ke sini. Aduh maaf Bi, tapi Sinta nggak bisa ketemu dia sekarang. Oh. Mbak Sinta, Mas Aryo tetap nggak mau terima teleponnya nih. Ya udah Bi, tolong bilangin Mas Aryo ya, kalau Mas Teguh itu nyariin dia, dan Sinta takutnya itu Mas Teguh nanti. Halo? Halo? Ya Allah. Udah saatnya, Bi. Dia harus milih. Aku apa Teguh. Dan kalau misalnya dia pintar, dia pasti milih aku kok. Nih. Ini dia pintar kok. Pasti milih. Kasih. Aku nggak bisa pergi, Mas Teguh udah ngelarang aku. Bro. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Alhamdulillah. Maaf Mas Teguh, aku bukannya melakukan ini karena aku sengaja melanggar permintaan kamu. Tapi aku gak mau kamu melakukan hal-hal yang membahayakan diri kamu sendiri. Aku lakuin semua ini demi kamu, Mas. Mungkin nggak ya? Kalau kamu milih aku, Sin. Sayang, kamu kok lama banget sih di dalam? Kamu kenapa nangis? Kangen sama papa ya? Kamu siapa ya? Ya Allah, Aura. Kemana aja kamu, nak? Ya Bu, tadi saya ketemu anak ibu di dalam, terus nyari-nyari mamanya, makanya saya gendong ke sini. Iya, Mbak, maafin saya. Karena kelalaian saya tadi di dalam kereta. Untung ada Mbak sama suami Mbak. Kalau nggak ada, saya nggak tahu harus bagaimana, Mbak. Enggak Bu, dia bukan suami. Makasih ya, Mbak. Aura, kamu lapar ya. Makasih ya, Mas ya. Tapi yang jelas aku gak akan pernah lupa pertama kali aku ketemu kamu. Mata kamu, senyuman kamu. Tapi kalau kamu emang bukan buat aku, mungkin Teguh pasti bisa lebih menjaga kamu dengan baik daripada aku. Mas Aryo. Ya. Mas, ada Mbak Sinta di bawah. Hah? Apa? Serius? Mbak Sinta di bawah. Apa aku bilang? Apa yang aku mau pasti aku dapat.
Aryo, kamu buat masalah apa lagi sih sekarang? Kamu ngapain Mas Teguh? Sekarang Mas Teguh tuh marah banget sama kamu. Loh. Ini apa sih kok datang-datang marah-marah kayak gini? Ada apa? Kamu tuh jangan sosok nggak tahu deh ya. Mas Teguh tuh sekarang lagi marah banget sama kamu. Teguh marah sama aku. Bukan udah lama. Ya udahlah, dia aja yang sensian. Kamu tuh kenapa sih? Bisa nggak sih nggak bercanda? Bisa nggak sih kamu serius? Sebentar aja. Ini muka aku serius kan? Aku emang serius kok, emang disensi kan? Aryo, kenapa sih kamu terus-terusan aja bikin masalah? Tahu nggak sih sebelum aku ketemu kamu, hidup aku sama Mas Teguh tuh baik-baik aja. Maksud kamu? Aku ngejahatin kamu gitu? Bikin kamu nggak bahagia gitu? Kamu nggak merasa tuh? Cinta gini ya. Walaupun aku suka sama kamu, tapi aku sama sekali nggak ada niat tuh untuk merusak hubungan kamu sama Teguh. Aku nggak pengen tuh membuat kamu. Aku nggak percaya. Loh? Aku sama sekali nggak percaya. Ini. Bi. Gini ya, lihat nih. Lihat mata aku baik-baik ya. Emang mata aku ada mata penjahat apa? Kamu lihat dong. Loh. Kok bisa sampai ada kau di sini ternyata sih? Oh, pantas saja Teguh marah ya. Ternyata seperti ini. Kau ada di sini. Cok, lo jangan sembarangan kalau ngomong, Cok. Lo gue timpa lama-lama, Cok. Kau timpa aku sini. Gak apa-apa. Kenapa? Tega kali kau sama kawan kau sendiri ya. Hah? Sih, Cok? Ucok kali kau. Lo jangan sembarangan ngomong dong. Dia jatuh sendiri kok. Ucok, kamu salah paham. Aku kesini tuh untuk cari Mas Teguh. Sekarang tuh lagi hujan deras banget. Aku takut Mas Teguh tuh kenapa-napa. Aku khawatir banget. Aku tahu semua itu pasti gara-gara Aryo. Udah, selalu deh. Gue aja terus. Ucok, kamu tahu gak sih sekarang Mas Teguh ada di mana? Teguh di lapangan basket sih. Cinta. Apa sih? Coba kau biarkan mereka selesaikan urusan. Empat mata saja. Udah kau. Lu nggak usah so tau deh, Cok. Udah deh, Cok. Aku kawan kau. Aku yakin kau lagi nggak mau ketemu Teguh hari ini. Dia lagi jadi banteng kelaparan mencari kau. Tahu? Lo pikir gue gak khawatir sama Teguh? Dia kena marah-marah sama gue, ya gue gak tahu kok. Udah deh, gue sama lo, sama Sinta, sama aja semuanya semua khawatir sama Teguh. Udah deh, gue gak salah apa-apa juga. Apaan sih? Yo. Diem gak lo? Kau udah Barangkali betul yang dibilang sama Om Bandrio, bahwa aku cuma akan selamanya menjadi debu. Karena semua orang saat ini berusaha sekali melindungi Aryo, manusia yang terlahir seperti setengah dewa. Enggak, aku nggak mau jadi debu. Aku bukan debu. Aku manusia dan aku menuntut keadilan. Aku udah bilang sama kamu. Jangan pergi kemana-mana. Aku khawatir sama kamu, kan? Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Sekarang kamu pulang. Kamu pulang sekarang. Kau usah kalimin aku. Pulang sekarang. Ya udah. Mas gak mau dipanggil, aku juga gak mau dipanggil. Kalau Mas gak mau pulang, ya udah aku juga gak mau pulang. Aku tetap di sini. Tadi kita udah bikin janji. Kita akan selalu menghadapi susah dan senang bersama. Aku nggak pantas buat kamu. Aku kok ngomongnya ngawur kayak gini? Pantas menjadi suami aku. Tapi kenapa sih? Kenapa takdir selalu berusaha misahin aku sama kamu? Berusaha misahin kita. Enggak sih, Mas, kamu lagi emosi. Emosi kamu tuh gak stabil. Tolong berhenti ngomongin soal takdir kita, Mas. Tapi begitu pun aku.
sayang? Kenapa sayang? Ada orang di dalam. Maafin aku ya, Kat. Alisa di dalam. Alisa di dalam. Dan kelihatannya dia lagi ada masalah serius. Bahkan dia sekarang lagi sakit. Ya udah kalau gitu, kamu harus cepat bawa dia ke dokter. Kalau nanti sakitnya tambah parah gimana? Ya, aku juga udah nyuruh dia ke rumah sakit. Cuma Alisa nggak mau. Makasih ya sayang. Aku hargain kejujuran kamu. Tunggu, kamu nggak makan? Aku percaya kok sama kamu. Makanya aku nggak cemburu kan? Tunggu, stop. Jangan diterusin. Kamu harus percaya sama aku. Antara aku sama Alisa kita udah gak ada perasaan apapun. Kalaupun memang ada perasaan, itu karena kasihan. Iya. Aku percaya kok. Dan aku nggak cemburu sama sekali. Dan kamu gak perlu cemburu. Karena yang ada di hati aku cuma kamu doang. Yaudah, kamu mau ketemu dia? Nggak perlu, no. Aku bukan anak kecil lagi. Aku nggak perlu pembuktian seperti itu. Dengan kamu jujur begini aja, aku udah senang banget. Aku percaya sama kamu. Thank you, sayang. Wow. Yuk, lu kenapa basah kayak begini? Hujan, lo ada baju. Ya ada di dalam. Sayang, aku balik duluan ya. I'll see you tomorrow di kantor. Tunggu sekali. Nanti pulang ya. Bye. Masuk. Cok, Dino sih gila ya. Kita lagi ribet, lagi banyak masalah. Dia malah enak-enakan lo pacaran di sini sama cewek nggak jelas lagi. Lo bentuknya kayak gini, ngapain sih lo taruh sini? Hah? Halo Dino, gimana kabar lu? Ya, kayak gue baik-baik aja. Emang lo doang punya masalah? Dia juga lagi punya masalah dan hari ini paling berat nih buat dia. Berat? Masalahnya apa nih kali ini? Apa? Mau beli tas kulit kadal atau apa yang berat banget apa? Atau diputusin sama bulenya ya? Iya. Ya udah, itu nggak penting. Lo kenapa jadinya? Biar aku yang cerita nih. Kau tahu kan si Teguh tuh amarahnya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Nih sama si dia nih. Yang aku takutin kalau ini berjalan terus tuh kita bakal kehilangan satu kawan kita loh, Din. Dino, lo mendingan tidur aja di situ. Lo nggak peduli kan lo sama gue, sama kita semua. Yaudah, lo tidur aja. Iya, gue peduli. Lo mau ngeliatin situ dia diajak ngomong gila mending pulang aja cok. Gue dengerin kali. Iya. Apa? Jadi kenapa? Teguh, tau nggak Teguh? Ingat nggak Teguh? Apa? Ya Teguh. Nah, udah. Teguh Dia lagi, marah. iya marah. Kan lo sendiri juga yang salah. Lo ngapain deketin Cinta? Masalah cinta lo nggak bisa nyalain gue. Cinta kan datang sendiri kan, lo tahu sendiri kan, lo pernah ngerasain kan. Terus kalau gue suruh milih juga gue pasti maunya ya yang nggak punya pacar lah. Ini aja ya accident. Dan gue udah nggak jauh, kok serius deh, gue udah nggak jauh. Yakin lo udah jauh? Ini maksudnya apa nih ngeliat-liatan? Aku ragu. Sumpah demi Tuhan gue udah nggak jauh. Tanya aja Sinta deh kalau nggak percaya, capek gue. Gue sih cabut sih, Yo. Aku temen Nario dulu sebentar. Serius yo, gue minta maaf banget yo. Cuma bukan berarti gue gak care sama kalian semua. Cuman Alisa lagi punya masalah dan bener-bener serius. Ya tapi lo basi sih men. Sekarang gini deh, masalahnya Alisa apa? Lo minta beliin tas, belian. Bilang aja sama kita kan kita bisa beli ini kan? Kau bisa belikan aku, mana ada uang. Udah, ya kan mumpung gue bisa bantu, kenapa enggak? Iya yo, cuma bener-bener kali ini masalahnya Alisa tuh bener-bener sangat serius. Gue juga serius man. Terakhir lo ngomong kayak gini ya,
terakhir lo ngomong Alisa ini masalah serius, dan kali ini benar-benar serius, akhirnya apa ujung-ujungnya? Dia balik lagi ke Vito kan? Apa sih Alisa udah deh basi? Iya, cuma beneran yo, gue nggak bohong. Kali ini 100% Alisa nggak mungkin balikan sama Vito. Dan lu juga, lu ada masalah sama Teguh kan? Masalahnya apa coba? Ya masalah gede men, kan gini, gue udah ngejauhin Sinta, tapi kenapa Teguh masih marah sama gue? Kan gue udah ngejauhin Sinta. Sekarang gini, gue tanya lagi si Sinta nggak tahu, Ucap juga nggak tahu. Gue nanya lo nya malah liatin Alisa terus, jadi gue bingung. Lo namanya nggak peduli sama gue, Teguh, sama Sinta juga, ya kan? Aryo. Jadi ini yang kalian bertiga lakuin di belakang gue. Dir, ini tuh bukan seperti apa yang kau kira, Dir. Alah, udah deh. Gue udah tahu. Kalian bertiga nongkrong, gak ngajak-ngajak gue. Lo juga, No. Lo bilang lo sibuk, tapi lo di sini. Enggak, tadi gue lagi sibuk ngurusin Alisa, terus sekarang gue udah gak sibuk lagi sih. Jadi sekarang udah gak ada lagi yang sayang sama Dira. Iya, saya. Gitu, kau tahu aku sayangnya sama kau seperti apa, Dira. Udah. Suduk. Cocok sini, Aku bangku mau kau. Nah, sana lo. Kau nggak mau aku bangku? Enggak. Makan. Pesen dong. Makan dong. Aduh, gue takdir. Ayo. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa sih. Aku minta maaf ya. Kamu begini jadi gara-gara aku. Sekarang kau masuk ya, masih gerimis. Mas mau gerimis, mau badai pun aku nggak apa-apa kok. Selama selalu dilewati ini semua sama kamu. Gombal kamu sih. Aku serius kok. Pokoknya sekarang kamu masuk, mandi air hangat, bikin teh panas. Terus bobonya juga jangan kemalaman ya. Iya udah Mas, nggak usah khawatirin aku. Mas tuh yang bajunya basah juga kan? Udah Mas cepet pulang, nanti masuk angin loh. Udah yuk. Iya kamu belum masuk. Ayo masuk. Ya udah Mas, aku masuk duluan ya. Maafin aku Yasin. Lagi-lagi aku nyakitin kamu seperti ini. Ini surat apa ya Pak? Itu surat kontrak perjanjian antara saya dan kamu. Kamu akan mendapatkan uang, rumah mewah, mobil mewah, posisi di kerjaan yang sangat menjanjikan di perusahaan saya. Tanpa memberi respek saya pada kamu. Kamu hanya debu-debu bagi kami di Jakarta ini. Yang akan terlewatkan, yang akan tergilas oleh yang namanya kesuksesan. Sepandai-pandai kamu melompat ke kereta kesuksesan, kamu hanya akan menempel bersama-sama di keset. Dan itu akan diinjak-injak oleh orang-orang seperti kami. Paham kamu? Apakah kamu yakin? Kamu lebih mementingkan cinta. Segera hubungin saya begitu kamu bosan menjadi debu. Perhatikan, pertimbangkan tawaran saya. Sekali kesempatan dalam hidup kamu. Kok Umi gitu? Sin, kamu tahu nggak? Cowok yang naksir berat sama kamu itu, dia itu nggak punya hati, Sin. Dia bukan orang baik. Mentang-mentang dia kaya, dia pikir dia bisa beli semuanya, termasuk harga diri seseorang gitu. Tadi kita udah bikin janji, Mas. Kita akan selalu menghadapi susah dan senang bersama. Aku nggak pantas buat kamu. Kenapa ngomongnya ngawur kayak gitu? Tapi begitu pun aku. Aryo. Apa lu yang minta bokap lu buat ngelakuin ini semua? Lu bener-bener kelewatan, yo. Biarpun gue ini orang miskin, gue tetap punya perasaan.
gue juga bisa sakit hati. Cinta gue ke Sinta itu benar-benar tulus dari hati. Tapi kenapa lu harus rusak jalinan kasih gue bersama Sinta? Sinta, aku gak akan ngebiarin hubungan ini berakhir. Aku akan tetap mempertahankan hubungan kita. Segala rintangan ini adalah cara Gusti Allah buat menguji kesetiaan cinta kita. Maafin aku, Sin. Aku sering melukai hati kamu. Aku sayang sama kamu. Bang Ucok, Fanny mau ucapin makasih. Soalnya Bang Ucok udah bantuin Fanny. Dan sekarang album Fanny udah mau rampung. Fanny seneng banget. Aku perlu berbicara dengan kau. Serius. Mengapa aku merasa kau bisa bersikap manja kalau hanya di dalam studio saja? Kalau di luar, aku bukan siapa-siapa di mata kau. Ih, Bang Ucok kok ngomongnya gitu sih? Fanny jadi sedih nih. Aku ini juga manusia yang punya perasaan. Memang kau anggap aku ini apa? Oh, kau anggap aku sebagai mainan kan? Ih, Bang Ucok. Kok Bang Ucok ngomongnya gitu sih? Kan Tiffany udah bilang kalau Tiffany itu suka sama Bang Ucok. Tapi kalau Bang Ucok nggak suka sama Tiffany sih, ya udah. Maksud kau? Kau suka dengan abang? Ih, Bang Ucok, kan Tiffany udah pernah bilang kalau Tiffany ini artis terkenal. Jadi kan Fanny harus pinter-pinter jaga image. Kenapa sih semua di dunia ini gak ada yang ngerti sama Tiffany? Ya udah deh kalau kayak gitu, Tiffany udah gak mau jadi artis lagi. Kau jangan ngambek lah, Tif. Maafkan abang ya. Abang sudah mengerti sekarang. Cobalah kau senyum untuk abang kau ini. Alamak, begini ya ternyata rasanya dikejar-kejar cewek. Enak juga. Pantes saja si Aryo seneng kali. Ya udah kalau gitu, Bang Ucok mau nggak temenin Tiffany ke mall? Besok Tiffany mau beli baju buat perform. Apa sih yang tidak abang lakukan untuk kau, Tiffany? Ayo. Yuk. Bagaimana rupa aku ini? Bang Ucok ganteng deh kayak gitu. Bang Ucok ini bagus banget. Cocok kali kau pakai itu, alamak. Coba kau pakai. Nah, pakai ini nih. Sepertinya cocok kali dengan kau. Nih. Alamak, luar biasa aku. Dek. Oke, coba dulu lihat. Itu Tiffany nggak sih? Iya, Tiffany ya. Iya. Kamu coba. Kayaknya suaminya nih. Kamu udah cerai dia. Oh iya. Tif. Tiffany. Itu wartawan kan? Ya kan? Iya Bang Ucok. Aduh, gimana nih? Aduh, Aku takut, Tif. Ya, Bang Ucok, ikut aku sekarang. Tunggu. Kayak nanti dia pasti keluar. Mbak Tiffany. Oh iya, halo teman-teman wartawan ya. Apa kabar? Baik. Dari mana, Mbak? Biasa, shopping aja. Mbak Tiffany kayaknya ada cowok baru ya? Cowok baru? Mana ada, nggak ada, itu cuma gosip. Tadi kayaknya kita lihat di dalam deh, Mbak. Oh enggak, saya cuma berdua sama tante saya aja kok. Ya udah deh, kalau gitu kita mau pulang dulu ya Mas. Makasih. Tiffany. Hey, apa kabar? Baik, Dira baik.
Lagi ngapain di sini? Biasa shopping. Oh. Dira ngapain di sini? Biasa, ngambil baju buat pemotretan. Oh, iya. Lo datang sama siapa? Oh iya, kenalin, ini tante gue. Baru datang dari luar negeri ya, namanya Tante Soraya. Hai Tante, aku Dira. Tantenya Tiffany kok bulu kakinya lebat banget ya? Kayak cowok. Jangan-jangan. Ini serius tante lo, Tiff? Iya, ini tante gue. Dari luar negeri? Iya, dari Belanda ya, Tante. Iya. Kan bener ini. Ucok! Tuh kan! Ih! Ucok! Lo ngapain sih pakai baju banci? Ih, udah gila ya? Ini pasti gara-gara lo kan Ucok sampai kayak gini? Ini lo apaan sih? Mas, apa-apaan mas? Iya, mas. Nih, pegang nih. Aku banting nih ya. Sain. Gara-gara lo nih. Aku seneng, Kat. Kamu mau datang ke kantorku. Ada apa ya? Aku kesini karena aku mau menanyakan soal persiapan pernikahan kamu. Persiapannya semuanya lancar-lancar aja. Dan aku kesini karena juga aku mau menawarkan bantuan untuk mengurus acara pernikahan kamu. Kamu tahu kan, John? Aku pintar dalam mengurus acara. Iya sih. Thanks ya, Kat. Tapi nggak usah deh. Karena aku nggak mau ngerepotin kamu. Ya, si Putri udah ngurusin semuanya dengan baik. Jadi kamu nggak usah khawatir deh. John, kamu menolak bantuan aku bukan karena sebenarnya pernikahan kamu ini hanya fiksi, kan? Kat, masa pernikahanku dengan Putri bohong-bohongan? Pernikahan itu nggak boleh main-main. Aku ini serius loh, Kat. Aku harap juga begitu. Kamu tidak main-main dengan Putri. Karena pernikahan itu untuk selamanya. Alright then. Kalau tidak ada yang perlu aku bantu, aku balik dulu ya. Oh, oke. Aku antar kamu pulang ya. Nggak usah, John. Nanti Dino kesini kok. Iya, Kam, Hai sayang. Panjang umur kamu. Yaudah kita jalan yuk. Kamu udah meeting, terlambat loh. Oke. Bang, duluan ya. Oke, Din. So, gimana kabarnya Alisa? Itulah. Alisa masih sakit. Dan aku pengen tetap paksa dia untuk datang ke dokter. Ya aku jadi kepikiran aja sekarang. Kamu nggak marah kan? Enggak, sayang. Aku nggak marah sama sekali kok. Seandainya aku di posisi kamu, aku pasti akan mengkhawatirkan Alisa juga. Tapi kamu sama sekali nggak marah? Maksudnya, biasa 9 dari 10 wanita pasti bakal marah kalau pacarnya itu ngebahas atau ngebicarain tentang mantannya. Don't worry, no. Aku satu dari ke-10 wanita itu. Jadi gimana? Apa yang bisa aku lakuin supaya aku bisa bantu kamu? Supaya aku bisa ngurangin kecemasan kamu? Kalau aku minta bantuan kamu untuk bantuin Alisa untuk datang ke dokter gimana? Oke. Aku akan bantu kamu untuk paksa Alisa supaya dia mau ke dokter. Kenapa? Kok kamu ngeliatin aku? Ada yang salah sama aku? Enggak. Cuman kamu yakin kamu sama sekali nggak marah? Kesel atau bete atau cemburu atau apapun gitu? Enggak. Buat apa aku cemburu, sayang? Kalau kamu ada di samping aku. Baru kali ini aku bertemu dengan wanita seperti kamu, Kitty. Hei, kalian nggak ngantor? Oh, ya kita ngantor. Cuman kita pengen ngecek keadaan kamu aja.
keadaan aku? Aku nggak apa-apa, aku udah sembuh. Kalian lihat sendiri kan? Alisa, kamu yakin kamu nggak apa-apa? Tapi muka kamu nggak terlihat seperti itu. Muka kamu pucat. Itu karena aku nggak pakai makeup dan aku nggak pakai blush on. Alisa, kamu harus ke dokter ya. Nanti kalau kamu sakit siapa yang rugi? Diri kamu sendiri kan? Katie, makasih tapi aku nggak harus ke dokter. Aku udah sembuh kok. Ya aku duluan ya. Thanks. Alisa, kamu harus ikut aku ke rumah sakit sekarang. Badan kamu panas sekali. Dan kali ini kamu nggak boleh nolak aku. Sorry ya, kamu jangan salah paham sama aku. Aku bukannya mau soker sama kamu. Tapi diri kamu sendiri emang butuh penanganan dokter, Alisa. Katie, aku cuma demam biasa. Aku istirahat sebentar, pasti aku sembuh. Lagian aku udah pesen taksi. Pasti taksi aku udah nunggu di depan. Aku duluan ya. Alisa itu benar-benar keras kepala. Itulah Alisa. Aku juga udah sering banget suruh dia datang ke dokter, cuman dia nggak pernah mau. Dia emang keras kepala banget. Sebenarnya aku kasihan lihat Alisa. Dirinya seperti nggak terawat. Waktu aku lihat mukanya pun, mukanya seperti bukan orang yang bahagia. Aku juga sempat mikir kayak gitu. Tapi gimana pun juga ya itu pilihannya dia. Aku merasa Alisa itu pura-pura sehat karena aku datang. Tapi sebenarnya aku benar-benar berniat untuk bawa dia ke dokter. Ya kayak kamu dengar sendirilah. Mungkin emang dia cuma butuh istirahat. Dengar ada suara nggak? Enggak. Kok kayak dengar sesuatu ya? Sin, ini ada pizza buat lo biar gemuk. Ya ampun, Dir, kamu tuh habis dari mana sih? Kalau mau main, ya main aja, nggak usah bawa makan-makanan segala. Ya elah, nggak apa-apa kali Sin. Tadi tuh gue habis dari mall ambil baju buat pemotretan. Lo harus tahu. Lo tau gak tadi gue liat apa? Apa? Baju bagus, tas? Bukan. Gue lihat Tiffany sama Ucok jalan berdua. Parah gak? Parah apanya, Dir? Bukan memang sewajarnya mereka jalan-jalan, kan mereka terlibat satu kerjaan. Enggak, bukan cuma itu doang. Si Ucok pakai baju perempuan. Dia dandannya di cewek. Gila nggak si Ucok? Ya benar. Iya, gue lihat sendiri. Tapi Ucok ada alasan lah kenapa dia sampai kayak gitu. Ya gue tahu pasti gara-gara supaya Stephanie nggak ketahuan kan sama wartawan kalau jalan sama Ucok. Makanya dia mau dandan pakai baju cewek kayak gitu. Itu kayak nggak punya harga diri deh si Ucok. Terus kamu marahin Ucok? Ya iyalah gue marahin. Gue juga marahin si Tiffany. Aduh, kenapa sih dia mau-mau aja ya? Kayaknya mereka berdua udah jadian deh. Ya mungkin perkiraan kamu bener sih kalau mereka jadian. Tapi seharusnya sih kalau Tiffany punya hati untuk Ucok ya, dia nggak usah malu untuk nunjukin kalau pilihannya tuh Ucok ya. Ya, tapi kamu cemburu kan? Apa? Cemburu? Ya enggak lah, ngapain, jijik banget gue cemburu. Aduh, Sin, si Ucok itu sahabat gue. Gue nggak suka kalau sahabat gue diperlakukan kayak gitu. Ya? Ya kan? Lo nggak terima kan kalau sahabat lo kayak begitu? Iya, tapi kalau memang Ucoknya nggak keberatan gimana? Kadang-kadang sih memang banyak hal yang nggak bisa dijelasin karena cinta. Karena itu memang melibatkan perasaan dua pihak. Bener juga ya, Sin. Ya udahlah ya, nggak usah ngebahas Ucok, males. Sin, gue mau curhat, Sin. Masa sekarang anak-anak udah jarang ngumpul, dan kalau gue datang ke situ, pada diem. Kenapa ya? Siapa yang kamu maksud? Iya semuanya. Dino, Aryo, Teguh, Ucok. Ah, mungkin itu perasaan kamu aja kali. Enggak, Sin. Contohnya tadi malam. Gue datang ya pas mereka lagi pada ngumpul, terus mereka pada kaget terus diem. Kayaknya gue tuh nggak boleh tahu satu hal deh. Ada rahasia gitu. Ya mungkin mereka lagi ngomongin soal laki-laki mungkin, masalah laki-laki kan siapa tahu. Gitu ya? Iya ya, bisa jadi ya.
Terus lo sama Teguh gimana? Kita baik-baik aja kok. Ya ampun, kalian tuh emang pasangan paling adem ayem ya. So sweet tau gak? Aku yakin lama-lama Dira pasti akan tahu kalau Mas Ari itu suka sama aku. Aduh, gimana ya? Sin, tapi sampai sekarang gue masih penasaran deh sama cewek yang waktu itu bokapnya Aryo bilang. Udahlah, itu nggak usah dipikirin. Kan yang paling penting sekarang kan Aryo masih sendiri, masih ada kesempatan untuk kamu bisa bersama dia kan? Oh iya Sin, aduh lu pinter banget ya. Makasih ya Sin, selalu memberikan jalan keluar. Dimakan nih. Iya yuk, kayak buru dingin tau gak sih? Selamat siang Mas Bandri. Siang. Gimana keadaannya? Udah jauh lebih baik? Seperti kamu lihat, saya sudah sehat. Pasti Mas. Karena Mas Bandri adalah orang yang sangat kuat. Tapi Mas, stop. Mas konsentrasi pada proses penyembuhan. Karena saya berharap Mas bisa segera sembuh total. Dan kalau soal perusahaan, Mas gak usah banyak pikir. Semuanya aman terkendali. Saya percayakan. Terima kasih Mas. Tapi kalau boleh tahu ada apa nih Mas manggil saya kemari? Masalah Aryo lagi ya? Ya, seperti dugaanmu, ini ada hubungan dengan Aryo. Apa ini Mas? Coba kamu pelajari itu. Usahakan Teguh mau tanda tangan itu. Caranya terserah. Sudah berjanji ya. Mas tenang aja. Saya akan langsung meyakinkan Teguh untuk mau menandatangani perjanjian ini. Tapi Mas tolong Mas. Mas konsentrasi pada proses penyembuhan. Terima kasih. Saya juga jamin kesuksesan kamu di masa sekarang maupun masa depan. Dengan satu syarat kecil yang harus kamu penuhi. Syarat? Syaratnya apa, Pak? Ya, semua kesuksesan butuh pengorbanan. Kamu putuskan Sinta. Sial. Aku jadi sulit konsentrasi gini ya. Gara-gara kepikiran surat kontrak itu. Ini nggak bisa didiemin. Masalah ini harus segera diselesaikan. Teguh nelfon gue. Halo? Lu di mana, Yo? Gue butuh ketemuan sama lu nih. Dan lu nggak boleh nolak. Iya, boleh. Gue di kantor kok. Emang lo katanya mau nyariin gue terus ya? Makanya emang kita harus ketemuan emang. Lo mau di mana? Di kafe tongkrongan. Kapan? Sekarang. Oke, gue jalan sekarang ya. Ini si Teguh mau ngomongin apa ya? Serius banget. Udahlah. Halo, Gu. Ayo masuk mobil. Saya ingin bicara. Ikut saya. Maaf, Pak. Kebetulan saya juga ada keperluan. Kamu yakin kamu gak akan masuk mobil? Ada hal yang sangat penting yang saya bicarakan sama kamu. Dan saya hanya butuh waktu kamu cuma 20 menit. Sialan si Teguh. Udah mulai berani dia main di belakang saya. Saya harus lebih waspada sekarang. menit, nggak lebih nggak kurang. Jadi kamu jangan cemas. Ini ada masalah apa ya, Pak? Gue relax, santai. Kita nikmati 20 menit kita ini. Saya hanya ingin ngobrol sama kamu. Anggap aja saya ini sebagai teman kamu. Jadi kamu nggak perlu kaku seperti itu. Tadi Bapak bilang ada hal yang mau dibicarakan dengan saya. Ya mungkin itu urusannya penting. Maaf Pak kalau saya lancang. Tapi kebetulan memang
Saya juga ada urusan yang lebih penting dari ini. Oke, gini. Saya cuma ingin tahu. Apa alasan kamu menolak tawaran Pak Bandrio? Itu tawaran yang bagus, Teguh. Tawaran bagus sekali. Jadi Pak Yakob juga sudah tahu soal surat perjanjian itu. Pasti ini Aryo sama bapaknya yang nyuruh Pak Yakob nemuin aku. Aryo dan bapaknya benar-benar keterlaluan. Jadi Bapak cuma mau menanyakan hal itu saja sama saya. Maaf Pak, mungkin saya perlu menegaskan kepada Bapak. Saya tidak akan pernah menandatangani surat perjanjian itu. Bu, relax. Santai. Kamu dengar baik-baik saya. Kamu harus pandai melihat kesempatan dan peluang. Kamu jangan polos begitu, Bu. Polos? Saya polos? Maksud Bapak? Iya. Kamu datang dari kampung ke Jakarta adalah untuk mendulang kesuksesan, iya kan? Dan sekarang, di saat kesuksesan ada dalam pelupuk mata kamu, kenapa kamu tinggalkan begitu saja? Sampai kapan, Bu, kamu nyaman dengan panggilan anak kampung? Saya tidak masalah dengan panggilan itu. Dan saya tidak keberatan dengan sebutan itu. Oke, Teguh. Mulut kamu bisa bicara apa saja. Tapi saya tahu betul apa yang ada dalam hasrat hati kamu. Kamu ingin semua orang tahu tentang kesuksesan kamu. Bapak terlalu dangkal menilai saya. Saya dangkal. Teguh. Saya ini orang yang sudah makan asam garam, Teguh. Jadi sekali lihat saja saya sudah bisa menilai orang itu. Sampai kapan kamu mau berada di balik bayang-bayang kesuksesan Hendro? Kamu yang kerja keras dan Hendro yang menikmati jerih payah kamu. Sampai kapan kamu diam seperti itu? Terus kapan kamu bisa show off kepada semua orang tentang semua kesuksesan kamu? Atau kamu menunggu adanya pemberitaan sampai kamu bisa terkenal? Para pemirsa, ada seorang pemuda tergeletak pingsan karena keserempet mobil Ferrari temannya. Itu yang kamu mau? Terserah Bapak apa yang mau dikatakan. Tapi saya tidak tertarik. Saya bisa. Saya harus cari cara lain. Ini si Teguh lama banget sih. Gue udah nunggu lama nih. Ini jadi gak sih dia? Kacau nih. Di. Ya Mas. Ya nanti kalau misalnya Teguh datang ke sini, bilang saya udah pulang. Karena saya udah nunggu lama banget di sini. Di Mas Aryo. Ini Di. Oke, Di. Ya, kasih Mas Aryo. Kok si Aryo belum sampai? Mas Teguh, Mas Aryo titip pesan. Katanya dia jalan duluan. Makasih ya. Iya. Lu jangan coba-coba ngehindar dari gue ya, Yo. Ke lubang semut pun akan gue temuin lu. Sudah ketemu Teguh? Sudah, Mas. Teguh itu bukan pemuda biasa, Mas. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki prinsip yang sangat kuat. Jadi kita tidak bisa mengajukan perjanjian dan dia langsung menyetujui perjanjian itu. Ya, saya tahu itu. Makanya saya minta tolong kamu. Begini loh, Mas Bandrio. Teguh akan melakukan pengorbanan yang sangat besar dalam kehidupan dia. Begitupun sebaliknya. Kita harus juga melakukan pengorbanan. Ya, sedikit pengorbanan untuk meyakinkan dia. Pengorbanan macam apa itu? Mas, Teguh tidak mungkin menerima perjanjian itu begitu saja. Kecuali Mas Bandrio berkenan untuk mengeluarkan saham buat Teguh. Saya pikir itu cukup fair. Karena dia perlu jaminan untuk masa depan dia. Berapa besar dia, Bang? Kalau saya pikir dia termasuk manusia yang tahu diri lah, Mas. Mungkin sekitar 10% lah. Saya yakin dia mau menerima. Kamu yakin dia mau? Mas,
Teguh itu adalah perantauan dari kampung, Mas. Gak mungkinlah dia menolak tambang emas di depan mata dia, apalagi tanpa harus bekerja keras. Itu logikanya, Mas. Betul bukan? Halo Teguh. Iya Pak Yakob. Saya ingin ketemu kamu lagi sekarang. Penting di resto tadi. Pak, saya... Halo? Halo Pak? Halo? Saya yakin kamu pasti datang. Pasti Pak Yakob mau membujuk saya lagi. Teguh, mau kemana Teguh? Teguh? Sialan si Teguh. Dipanggil, nengok aja enggak. Padahal aku yakin dia dengar kalau aku panggil dia. Anak itu mau kemana ya? Padahal ini masih jam kantor. Silakan. Ada apa ya Pak, Bapak manggil saya? Kalau Bapak hanya ingin membujuk saya, supaya saya menandatangani surat perjanjian itu, lebih baik lupakan Pak. Ini yang saya suka dari kamu. Kamu tegas dalam mengambil keputusan, tapi saya harap kamu pandai mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kamu. Teguh, hidup ini cuma satu kali. Dan saya yakin kalau kamu bisa sukses. Bahkan dibanding Aryo sekalipun. Saya memang ingin sukses Pak. Saya ingin sukses di Jakarta. Tapi tidak dengan cara serendah ini. Cara yang rendah. Cara yang mana yang kamu bilang rendah, Teguh? Kamu hanya tidak butuh uang atau jabatan di kantor. Atau bahkan kamu juga tidak membutuhkan modal kerja. Bukan itu. Tapi kamu butuh kekuatan yang sama dengan Aryo. Tak pernah ku sangka